Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadalhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima zalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fazakir inna anta muzakir laisa alaihim bi musyaitir. Sadaqallahul azim. Izinkan saya memperkenalkan diri yang kesekian kali. Nama saya Pak Dedi atau Kang Dedi atau Mas Dedi Nuryadinata. Saya berbagi sedikit dengan para penonton yang berbahagia. Dan saya mohon maaf dalam saya menyampaikan ini, khususnya yang berkaitan dengan ayat Quran atau tartilnya bahasa Arab. Seandainya apa yang saya sampaikan dalam pembacaan ayat Quran itu jauh dari kesempurnaan, jauh dari kebaikan, karena Bapak Ibu yang mendengarkan dan melihat video ini jauh lebih pintar dari saya. Ayat yang saya baca tadi adalah Ud'u ila rabbika bil hikmah. Tunjukkanlah manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu bima zalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dan bantahlah, bicaralah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih tahu segala-galanya. Yang kedua adalah Fazakir. Ini surat bunyi surat Al-Quran yang pendek. Fazakir inna anta muzakir laisa alaihim bimusyaitir. Maka peringatkanlah manusia itu, sesungguhnya tugas engkau hanya memberi peringatan. Engkau tidak berhak untuk memaksanya. Tertarik ayat ini yang saya akan bahas, para penonton sekalian? Maaf, dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada orang yang merasa dirinya lebih baik, sempurna, lalu seakan memerintah, memaksa orang lain untuk berbuat baik. Sebelum saya bahas, pesan saya satu kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kita berpikir untuk merubah orang lain menjadi baik karena keinginan kita. Saya camkan, saya peringatkan, jangan pernah berpikir agar orang lain yang tidak baik itu untuk baik seperti kita. Sebagaimana pesannya Ud'u ila rabbika bil hikmah. Seru manusia itu ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kenapa? Hanya disuruh menyeru, mengingatkan. Dan bantahlah, bicaralah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini kadang-kadang dalam realita kehidupan sehari-hari saudara-saudara bertentangan. Ya, katakanlah seorang yang merasa lebih baik, lebih alim, lebih soleh, lalu memaksa orang lain untuk berbuat baik dengan cara yang kasar, bahkan sekaligus menghina dengan segala bahasanya yang tidak layak didengar. Ini salah. Kenapa salah? Bahkan dikatakan bahwa peringatanlah mereka itu, sesungguhnya tugas engkau hanya memberi peringatan. Tidak untuk memaksa. Tidak untuk memaksa, tidak untuk mengajak, tidak untuk mencela.
Jadi pada dasarnya kalau manusia memberi peringatan, orang mengajak orang dengan cara yang baik, maka orang tidak akan tersinggung. Satu contoh, kalau kita sudah merasa lebih baik dan kita memperingatkan orang yang tidak baik ini dengan cara yang salah. Maaf, yang saya contohkan ini contohnya seorang, ya katakanlah seseorang yang lebih baik, menasehati orang yang mabuk, bukan menasehati, memaksa orang yang mabuk untuk insaf, untuk sholat, untuk ngaji, untuk ini. Ini nggak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Orang dalam keadaan munkar, dalam keadaan batil, dalam perbuatannya, sedang melakukan perbuatan yang tidak wajar, tidak layak, tidak manusiawi, dan tidak agamis. Lalu dipaksa dicaci maki oleh kita untuk ibadat. Ya jelas tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena dia dalam keadaan salah. Bagaimana caranya? Seru dengan cara yang baik. Diperingatkan dulu dia dengan baik, bahasanya dengan santun, bahasanya dengan baik. Ini ada satu contoh, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ketika seseorang datang bertemu dengan saya, katakanlah sehari-hari dia kurang baik. Sudah kata orang melakukan kebatilan karena dia kurang tingkah lakunya, ya terutama masalah minuman keras. Kadang-kadang dia sedikit majak atau maksa orang minta duit. Lalu dia bertanya dengan saya, bagaimana menurut Pak Dedi tentang saya? Kenapa? Saya bilang. Ya kan orang selalu mencaci maki saya Pak katanya. Karena saya perbuatannya begini. Betul. Apa saya salah katanya. Tapi mereka memerintah saya dengan cara yang kasar Pak. Mencaci, memaki dan sebagainya. Saya terbalik dari yang diharapkan. Apa kata saya kepada yang bersangkutan? Kalau saya terbalik kepada kamu. Kalau kamu hari ini minum minuman keras itu 1 botol, usahakan kalau hari kedua ketiga itu tingkatkan. Dari sebotol menjadi 3 botol, 2 botol. Dari 2 botol bisa menjadi 3 botol. Ya syukur-syukur kamu bisa minum 7 botol. 1. Tingkatkan supaya tubuh kamu tahu kuat apa tidaknya. Kalau hari ini kamu minuman keras 1 botol, 3 hari kemudian tingkatkan lagi 2 botol atau bahkan 3 botol. Kalau pada sekian hari kamu bisa minum 7 botol. Dia terbelalak. Loh, kok terbalik Pak? Terbalik kenapa? Berarti rusak tubuh saya. Hah? Dari mana kamu tahu rusak tubuh kamu kalau kamu minum lebih banyak? Ya karena banyak minumnya. Loh, kamu yakin bahwa minum banyak itu rusak tubuh kamu? Dia mengatakan iya. Kenapa Bapak nyuruh banyak? Supaya kamu tahu meningkat. Kalau kamu tahu itu meningkat dan tidak sanggup, kalau kamu bilang itu berbahaya dan tidak baik, lalu kenapa kamu melakukan? Dia berbalik bertanya dengan saya, Pak Dedi pernah melakukan ini? Pernah. Jujur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, ketika saya masih masa remaja, masih anak-anak, ya katakan ketika saya drop out dari rumah tahun 80-an, saya beserta kawan-kawan jumlahnya lebih kurang 7 orang. Dan ini saya akui. Saya pernah minum minuman keras dengan orang ketika itu karena kasus saya DO. Drop out dari rumah, bahasa inteleknya adalah broken home. Kami minum minuman keras jumlahnya 17 macam. Dimasukkan dalam 1 ember. Berapa kami? Kami jumlahnya berlima. Setelah minum minuman keras, 1 ember itu 17 macam. Syukur alhamdulillah. 1 masuk rumah sakit dan berakhir game. Saya masuk selokan. Tapi saya tidak mati sampai hari ini. Kemudian beberapa hari kemudian setelah wafat besoknya mengubur kawan yang meninggal. Naasnya lagi. Ketika ngantar ngubur yang bersangkutan masih juga mabuk minuman. Jatuh dia dari motor. Palanya tergilas mobil tangki bahan bakar. Habis 2. Satunya sakit berkepanjangan. Karena apa? Katanya paru-parunya rusak menurut dokter. Kenapa? Karena terisi minuman.
Tapi peristiwa ini membawa hikmah bagi saya ketika itu. Apa hikmahnya? Dengan kehilangan 2 orang dan 1 orang sakit, saya berpikir, ternyata berbahaya minuman keras itu. Dan benar. Dan satu lagi saudara-saudara, ini pengalaman nyata. Saya bisa berubah meninggalkan segala macam keburukan, kemaksiatan dalam minuman keras. Bukan datangnya dari orang yang soleh. Saya diingatkan orang bukan oleh orang yang soleh, bukan orang-orang yang soleha. Tapi saya diingatkan oleh orang yang tidak soleh dan tidak soleha. Tatkala saya mabuk di sebuah bar pada tahun 80, kalau orang pernah mendengar mungkin usia 60 ke atas, ada yang tahu namanya Sunset Bar di Ancol itu. Nah, saya diingatkan, kenapa? Karena saya asal datang ke situ hanya minum. Hanya minum, udah teler pulang. Pulang sampai ke rumah tidur. Dan begitu berulang-ulang. Sehingga akhirnya ada seorang waitress melihat saya, menyaksikan saya hal itu. Dan dia berkata, kenapa kakak mabuk? Ya, saya cerita sedikit. Cerita lambat bersambung dengan yang bersangkutan. Begitu saya menceritakan tentang orang tua saya, maka keluarlah dari mulut dia nasihat. Maaf, kata dia. Saya tidak orang baik dan saya bukan orang baik. Saya kerja di bar. Tapi kalau kakak kasihan dengan ibu, maka berhentilah minum minuman keras. Kasihani ibu kakak. Kasihani orang tua kakak yang sedang terpuruk perasaannya. Ya, rumah tangga dengan suaminya begini. Sementara kakak pun melakukan begini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, katanya. Jauhkanlah ini kak, nggak berarti, katanya. Tidak berguna untuk kehidupan kakak. Bayangkan saya dalam posisi mabuk dinasehatin oleh orang yang tidak baik. Tapi begitu dia menyentuh berkali-kali kata ibu saya jujur kalau sudah berbicara ibu saya kalah dan kaku. Perlahan akhirnya saya diam dan tidak minum. Berkenalan selanjutnya saya selalu mengantar dia kerja, pergi jam 2 sore sampai jam 3 malam. Nah, untuk hal ini kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, jika bapak-bapak dan saudara-saudara mau mengingatkan seseorang, serulah dengan cara yang baik. Jangan perintahkan orang yang mabuk itu untuk sholat, karena tidak akan pernah sholat. Jangan perintahkan preman itu untuk ibadat, karena tidak akan pernah ibadat. Kapan dia diperingatkannya, diingatkannya? Ajak dia, temui dia saat dia sedang tidak mabuk. Kalau memang mau memberi nasihat orang. Ketika dia tidak mabuk, keadaan dia damai, keadaan dia bangun pagi, temui oleh bapak. Kalau memang bapak ibu mau berkorban. Ajak, tanya apa manfaatnya. Dek, kamu minum minuman keras begini. Pada satu saat dia marah, jangan dipaksa. Jangan pernah ingin merubah orang lain tidak baik untuk menjadi baik seperti kita. Itu tersiksa bapak. Karena apa? Tugas bapak hanya mengingatkan. Dan tidak bisa memaksa. Firman Allah aja menyatakan begitu. Maka peringatkanlah mereka sesungguhnya. Tugas engkau hanya memberi peringatan. Jangan memaksa, apalagi mencaci, memaki. Salah besar. Maaf, sehebat apapun penampilan kita di hadapan orang-orang yang seperti itu. Katakanlah penampilannya ya seperti saya begini waktu rapi dengan pakaian muslim dan sebagainya. Lalu kita menasihati orang yang orangnya tidak butuh nasihat kita. Tidak butuh nasihat kita, maka mubazir. Karena mubazir, maka terbuang. Karena terbuang percuma. Artinya nasihat dan saran kita tidak pernah bisa diterima oleh yang bersangkutan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ingin merubah orang untuk menjadi baik, tanamkan dulu di hati Bapak Ibu, diri Bapak Ibu dulu harus menjadi baik.
Jangan orang ajak untuk menjadi baik kalau bapak ibunya tidak baik. Ini satu contoh ya, ada satu peristiwa di Pulau Jawa. Ini saya tahu. Ada seseorang yang tidak pernah kelihatan ibadah di masjid. Lalu masyarakat itu ngomonglah ke masjid dan tidak, orang itu bertahan di rumah. Apa yang terjadi? Orang sekampung itu membenci kepada yang bersangkutan karena tidak pernah ke masjid. Lalu pertanyaan saya dengan kasus ini, salahkah orang yang membenci, salahkah orang yang dibenci? Karena orang tidak pernah kelihatan di masjid, maka orang sekampung benci. Dari ini cerita ini, dari cerita ini, cerita ini, cerita ini. Buah yang saya petik dari kasus itu adalah, kenapa ibadah kita, sholat kita hanya untuk membenci orang? Salah. Kalau kita mengingatkan orang untuk mengajak ini dan itu beribadat, baik di masjid atau bukan, dengarkan keluhannya, dengarkan keterangannya. Sesudah kita sampaikan, dia sudah juga menyampaikan, dia sudah, simpulkan saja. Oh, dia belum mau. Dia belum mau dan belum rajin. Nggak perlu kita memanas-manasi tetangga untuk jadi membenci karena tidak pernah kelihatan ibadat di masjid. Kenapa? Jadi ibadat kita sehari-hari hanya untuk membenci orang yang tidak ibadat. Salah. Menyeru dengan kebaikan tidak. Menyeru dengan sopan santun tidak. Memohon dengan sopan santun tidak. Sehingga pada satu saat saya datangi orang tersebut. Kejadian ini sekitar tahun 99. Ya, di Pulau Jawa. Nggak perlu saya sebutkan di mana. Dia bercerita dengan saya. Ceritanya pas apa yang ada di hati saya. Saya bingung orang-orang di sini katanya. Kok begitu rajin mereka ibadat, takwa, begitu ibadat. Melihat saya entah seperti apa ya, Dad, katanya. Sepertinya benci, sepertinya jijik mungkin kan. Karena saya nggak pernah kelihatan di masjid. Kamu benci nggak dengan saya? Apa hak saya membenci Bapak? Kamu nggak benci dengan saya? Enggak. Ngapain saya benci Bapak? Dengan saya membenci Bapak itu adalah masalah saya dan terjadi penyiksaan di batin saya. Terjadi penyiksaan harga diri saya, terjadi penyiksaan pikiran saya. Dan itu menyesatkan bagi saya. Sehingga saya mikirin kesalahan orang. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, jangan pernah ingin merubah orang yang tidak baik menjadi baik seperti kita. Karena kalau ingin merubah orang menjadi baik seperti kita, maka diri kita tersiksa di saat orang itu tidak berubah menjadi kita. Yang adanya tunjukkan diri kita baik di hadapan orang tersebut. Apapun. Terserah Bapak Ibu ibadahnya baik. Ya. Ibadahnya baik, sopan santunnya baik, contohnya baik, perilakunya baik. Tunjukkan dulu diri kita yang lebih baik kepada orang tersebut. Tertarik dia ataupun tidak kepada kita yang baik, itu urusan yang lain. Itu persoalan lain. Kenapa saya katakan persoalan lain? Ya, orang melihat kita, menilai kita bebas. Yang paling susah ini adalah di saat kita merasa dikucilkan orang lain, kita sudah merasa alim, merasa soleh, orang tidak senyum kepada kita. Wah, seolah-olah orang itu benci dengan kita. Seakan kita yang terbaik. Wah, orang itu dasar nggak pernah sholat, nggak pernah ibadat. Melihat saya, nggak tahu dia bakal calon begini, calon begitu nanti di akhirat. Nah, itu adalah penyiksaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Pesan bunyi ayatnya adalah uz'u ila rabbika. Ud'u sabili ila rabbika bil hikmah. Tunjukkan manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Saya garis bawahi dengan cara yang baik. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Dan saya mengakui, saya hanya berusaha menjadi baik, terlepas akan tercapai apa tidak. Kalau Bapak Ibu katakan salah, dan nanti pada pembahasan lain, ada orang bertanya dengan saya, Pak Dedis,
Dosa yang bagaimana yang tidak dimaafkan kepada Allah? Beredar semua di masyarakat banyak. Yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang musyrik sebagainya. Hari ini pointernya saya jawab. Dosa yang bagaimana yang tidak diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa? Dosa yang ketika dilakukan yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Itu yang tidak dimaafkan Tuhan. Orang dikatakan musyrik, katakanlah salah, tidak dimaafkan oleh Allah. Kalau dia kemudian bertobat dan kemudian insaf pada saat menjelang kematiannya, apa itu jadi tidak baik? Orang syirik menduakan Tuhan dan sebagainya, meminta kepada pohon dan ini, ya tidak dimaafkan Tuhan. Tapi kalau saat dia menjelang mati, dia bertobat, apa tidak jadi baik? Jadi saya ambil pointernya. Dosa yang tidak dimaafkan Tuhan adalah dosa yang dilakukan menyinggung orang lain khususnya. Tidak disadari oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Itu yang beratnya. Apa? Ya bisa musyrik. Bisa syirik. Mungkin kufur bisa. Dan satu lagi. Kata-kata murtad itu. Perlu Bapak Ibu ketahui. Murtad itu berpindah agama dari satu agama kepada agama lain. Dan kalimat murtad itu diucapkan oleh pemeluk agama pertama. Ya, ini saya garis bawahi. Kata murtad itu adalah berpindah satu agama kepada agama yang lain. Dan yang mengatakan murtad itu pemeluk agama pertama, terlepas apapun. Ya, konten pada satu saat, pada sisi lain saya akan jelaskan tentang hal ini. Tentang yang namanya murtad, musyrik, munafik, dan syirik, dan bagaimana akibatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kemudian proses kematiannya. Jadi pointer dosa yang tidak dimaafkan itu dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, tidak disadari, sampai wafatnya dia tidak pernah insaf atau bertobat meminta maaf kepada Tuhan, dan tidak minta maaf kepada manusia. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jangan pernah ingin merubah orang menjadi baik, tapi berusahalah kita berpenampilan menunjukkan yang baik kepada orang lain. Terlepas yang melihat kita itu orang yang tidak punya jabatan atau tidak, tapi tunjukkanlah diri kita yang baik. Kalau kita mengingatkan orang, tunjukkan dengan cara yang baik, dengan santun, dengan sopan. Kenapa harus santun kepada para pemabuk, kepada para penjahat? Berbuat baik itu harus kepada siapa saja. Kalau Bapak ingin dihormati oleh para pemabuk, segan para pemabuk, bukan dihormati harus ngangkat tangan, bukan. Minimal saat Bapak liwat di depan mereka, Bapak permisi. Gengsi Pak, nah itu kebutuhan hawa nafsu. Gengsi itu adalah kebutuhan hawa nafsu, lapsawama. Permisi deh, numpang liwat. Oh iya Pak. Kalau perlu suatu saat didekati. Sedang apa? Beginilah Pak anak muda. Ya udah jangan tunjukkan mimik muka kita yang menyeramkan dan menakutkan. Sekali lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf dengan konten yang ini. Bukan ahlinya saya dalam hal ini, saya cuma mengingatkan. Saya katakan berkali-kali, saya hanya tahu dan ngerti sedikit tentang hal ini. Pada sisi yang lain, saya mungkin nanti akan menjelaskan ketika saya menjadi sesuatu, menjadi peran yang lain. Jadi untuk ini, dalam hal ini, yang ini saya tutup. Mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu bapak sekalian semuanya. Saya akhiri. Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.